kita saling berangkulan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekuritas, kebutuhan-kebutuhan yang ada di perbankan ini bisa kita miliki bersama, kita bisa tangani bersama sehingga gap yang tadi begitu besar ini bisa kita kurangi. Halo teman HR, kembali lagi bersama saya Haryajid Ramlan dalam HR Room. Kali ini saya ingin membagikan cerita ketika saya mengikuti rapat umum luar biasa di Propami ya, yang ada di Jakarta kemarin tanggal 29 September ya. Nah ini menarik. Nah tentu sebelum saya ceritain lebih lanjut, tidak ada salahnya teman HR bisa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel ini. Nah teman HR tentu sudah pasti banyak yang tahu terkait dengan WPP, bukan Wakil Perantara Pedagang Efek. Nah, saya mungkin bisa jelaskan WPP itu apa sih? Ini adalah satu profesi yang ada di pasar modal yang jumlahnya cukup banyak, di mana pelakunya biasanya ada perusahaan sekuritas, ada bagian yang juga membutuhkan atau industri yang membutuhkan yaitu perbankan. Karena salah satunya berdasarkan peraturan OJK, bagi individu yang melakukan penjualan terhadap surat berharga efek gitu ya, di perbankan maupun sekuritas, pelakunya harus memiliki izin perorangan yang namanya Wakil Perantara Pedagang Efek. Nah, kalau yang cukup rame namanya Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran atau juga mungkin pemasaran terbatas. Nah, ini yang ada di market seperti itu. Nah, penting nggak sih kira-kira? Ya jelas ya, karena ini adalah license yang diberikan OJK untuk kita bisa berprofesi di pasar modal. Tanpa ini boleh nggak? Jangan, nanti kena semprit loh ya. Apakah itu kitanya, individunya maupun perusahaannya. Jadi ini sangat hati-hati. Namanya fully regulated ya, ini sangat ketat. Jadi siapapun pelakunya, perusahaan yang mempekerjakan maupun individunya harus memiliki izin resmi ya dari OJK. Maka izin yang untuk perseorangan WPPE, WPPIPT maupun pemasaran sendiri itu dikeluarkan oleh OJK dan kita harus menjaganya. Nah ini 3 tahun sekali kita harus perpanjang. Nah untuk ini dibutuhkan Propami, maka untuk perpanjangan biasanya perkumpulan praktisi pasar modal itu akan melakukan PPL, pendidikan berkelanjutan, dan setelah itu baru kita ajukan perpanjangan kita kalau memang sudah ada. Tapi bagi yang baru ya mungkin ikut ujian dulu. Nah penyelenggara ujiannya ini tentu adalah LSP yang ada di industri pasar modal. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah ketika saya mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Propami ini, dan kebetulan juga saya adalah pengurusnya yang hadir di sana, acara itu juga pengurus namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat, ada lagi DPW, Dewan Pimpinan Daerah, yang ada dari beberapa kota. Paling enggak itu ada 10 kota yang di luar Jakarta yang juga hadir ya. Pada saat kemarin adalah pergantian pemimpin ya, karena udah 3 tahun, maka pimpinan itu harus ditentukan lagi apakah lanjut atau tidak. Nah kemudian lanjut, ketua kami yang kemarin sebelumnya namanya NS Aji Martono itu terpilih kembali sebagai ketua umum ya. Nah ini seru banget deh. Nah pengurus pada saat itu ingin mendengarkan ya apresiasi apa yang disampaikan dan juga dengan keluhan-keluhan apa yang dirasakan selama menjadi pengurus di periode kemarin ya. Ini adalah video-video yang disampaikan oleh teman-teman. Industri sudah tahu ya, OJK juga sudah tahu, pelaku sudah tahu, dan semua sudah tahu, tapi nggak ada salahnya kalau ini juga saya sampaikan. Tentu tujuannya adalah edukasi, tujuannya juga menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat ataupun yang mau bekerja di industri pasar modal ini bisa mempersiapkan diri. Yuk kita tonton video-video berikut ini. Perkenalkan, saya Edi Musli dan kebetulan saya Ketua DPW Propami Padang Raya. Selain itu saya juga sebagai Press Manager KB Valmudi Sekuritas. Saya berharap Propami yang sudah terbiasa mengadakan PPL, WPPE, WPP, dan WPPT, kita dorong Pak, SPPM ini bisa jadi salah satu regulator untuk mengadakan ujian WPPE di daerah. Karena benar-benar kalau seperti ini keadaannya, saya rasa nggak lama lagi industri pasar modal di daerah habis. Sementara yang sekuritas dari Jakarta pengen masuk, nggak ada SDM. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali, tapi kita di daerah kan nggak ngerti. Dan teman-teman di Padang pun di Semaraya mengharapkan supaya ini dapat direalisasikan Pak Haryajid dengan SPPM kita. DPW Sumatera Utara, saya Andika Sujarwadi, Ketua DPW Sumatera Utara.
keluhannya mungkin sama dari teman-teman yang lain. Kita untuk merekrut sales baru ataupun tenaga pemasar lainnya yang berizin itu susah dikarenakan mereka itu keberatan jika harus ke pusat ya Pak, dari daerah. Sementara kan mungkin sudah mereka persiapkan sampai ke pusat, ternyata hasilnya masih kurang maksimal, sehingga harapannya bisa diadakan di daerah segera gitu Pak. Karena sejak 2022 itu, Januari 2022 otomatis kita nggak ada penambahan pasukan, yang ada pengurangan ya, dengan bermacam alasan. Kalau bisa seharusnya besok itu menjadi kado ya buat Propami. LSPPM berhasil terdaftar di OJK, jadi kita di daerah juga bisa bergembira. Nah ini juga bagian dari ikhtiar kita agar ke depan kita di daerah bisa saling membantu Propami ini agar pertumbuhan anggota kita terus plus, jangan minus seperti hari ini. Ada keadaan yang membuat saya merasa tidak adil. Kita kan kalau di pasar modal sebenarnya kan wajib ya punya WPPI. Nah sekarang karena kekurangan SDM, padahal kita sama-sama di Propami itu, anggota kita ada yang masukin sekuritas, salesnya sekarang nggak pakai izin. Mencari orang yang mau bekerja di pasar modal itu sangat susah, karena saya mengalami, saya udah 4 bulan mencari marketing baru, itu nggak ada yang nge-play Pak. Jadi kemungkinan 5-10 tahun lagi kalau nggak ada perubahan, ya habis Pak pasar modal di Makassar. Nah jadi saya berharap Propami itu melalui PPM masuklah ke daerah-daerah seperti itu untuk mencari bibit-bibit yang baru yang akan bisa mengembangkan pasar modal di daerah. Memang kalau kita lihat mungkin dipersulit dengan perizinan, dengan kondisi ekonomi seperti ini, banyak yang dari pasar modal memilih menjadi pasar tradisional ya. Jadi mungkin ini tugas kita sebagai Propami untuk mengembangkan lebih lagi ya. Harapan kami di daerah mungkin kita banyak nanti diberikan masukan, berikan dukungan dan arahan, terutama juga karena wilayah kami kemarin dipercayakan untuk mengelola DPW Bali dan Nusa ya. Nusa itu mencakup Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya. Jadi itu cukup luas. Cuma kita teman-teman di Malang itu menginginkan adanya, ini kan ke depan ramai ya bursa karbon Pak ya. Ya itu tentang bursa karbon ini. Nah mungkin nggak nanti Propami untuk mengajukan edukasi juga tentang bursa karbon ini. Yang pertama dengan pelatihan Pak. Ya, ini suatu kejutan juga. Ternyata ketika kita sempat sharing ke beberapa teman-teman yang di Malang itu, kok tumben mereka mengatakan kita perlu pelatihan. Utamanya terkait juga tentang yang ke depan ini seperti apa sih bursa karbon ini, seperti apa. Nah, tentu permasalahan yang sama yang dirasakan oleh juga sama juga terjadi di Jogja Solo juga. Kemudian yang cukup mengejutkan bagi kami adalah bahwa begitu Propami DPW Jogja Solo itu dibentuk, banyak pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan Propami Pak, terutama bagian untuk pelatihan, kemudian sosialisasi dan sebagainya, menanyakan apakah Propami DPW Jogja Solo itu bisa untuk mengakomodasi hal-hal tersebut. Kita kekurangan DPE, ada juga ini titipan yaitu berkaitan dengan UU Ciptaker, berkaitan dengan UU Ciptaker yang membuat beberapa perusahaan itu kurang berpihak kepada yang di bawah katanya. Jadi saya cuma sekedar menyampaikan ya, siapa tahu menjadi concern juga sebagai Propami sebagai induk yang melindungi para profesional di pasar modal, terutama sales kita. Sekarang agak berbeda karena sudah ada digital marketing ini, sosial media. Jadi kalau dulu kan yang penting cari uang, dapat transaksi, tapi akhirnya kita tidak bertanggung jawab atas aktivitas sendiri. Nah itu yang harus dipertanyakan juga tuh. Mereka belum punya license, berani juga tuh ngajak-ngajak. Nah kita kalau di dunia perdagangan,
sosial media juga ramnya kan kemarin. Tanah Abang sepi. Nah kita juga orang-orang yang bermain di situ, influencer, tanpa izin, akhirnya kita juga yang terimbas. Kaitannya dengan WPPE, ini isu yang usang. Setiap pertemuan ini dibahas dan moga-moga saya termasuk bagian yang optimis ke depan Propami akan berkontribusi untuk menjawab tantangan ini. Maka saya berharap Propami dari agenda-agenda yang ada moga-moga dengan kepanjangan tangan SPPN 6 bulan ke depan akan ada jawabannya. Maka lanjutkan Pak Ketum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengarkan ya dari masukan teman-teman Propami, pengurus-pengurus di DPW, baik dari Padang, dari Aceh, dari Medan, Pontianak, Bandung, Semarang, Malang, kemudian ada lagi NTB, ada lagi Jogja ya. Ini cukup banyak ya. Ini beragam masukannya. Dan tapi intinya yang kita bisa tangkap bahwa hampir semua daerah kekurangan tenaga pemasaran yang dikenal dengan wakil perantara pedagang efek pemasaran. Nah ini yang tentu kami sebagai asosiasi atau anggota asosiasi di sana merasa prihatin ya atas kekurangan ini. Alasannya apa ini terjadi? Karena untuk mengurus ini memang ada perubahan ya awalnya. Yang tadi diselenggarakan oleh satu entitas di Jakarta bisa dilakukan secara online, sekarang tidak bisa dilakukan secara online. Juga ada pemisahan antara lembaga pelatihan dengan lembaga ujian. Kalau lembaga pelatihan hanya melaksanakan pelatihan, lembaga ujian, lembaga sertifikasi profesinya hanya menyelenggarakan uji kompetensi. Yang menyelenggarakan pelatihan cukup banyak, yang menyelenggarakan uji kompetensi hanya satu. Antrian panjang setelah dididik, diberikan pelatihan, kemudian antri di satu LSP. Nah, penumpukan ini panjang. Ketika dia numpuk panjang, yang kami lihat apa ya? Ya, akhirnya tertunda yang diharapkan dari banyak perusahaan. Apakah itu sekuritas atau juga perbankan. Nah, ini kendala yang udah dialami paling nggak 1-2 tahun ini ya. Kendalanya cukup krusial karena masukan-masukan dari anggota tadi dan bagaimana kami harus nangani. Nah, bagi kami menyikapi ini tentu bukan hal yang main-main ya, karena ini sudah mengganggu industri atas jalannya sertifikasi profesi untuk orang bisa bekerja di industri pasar modal. Bagaimana masukan dari 10 kota tadi ini bisa menjadi masukan bagi kami dan juga stakeholder yang lain. Bagaimana kebutuhan ini bisa disuplai dan akhirnya roda ekonomi, roda perusahaan sekuritas, perbankan ini bisa lagi berjalan ideal. Kalau sekarang bisa dikatakan kata teman nggak ideal karena tadi ya misalnya ada Bapak dengarkan ada yang sudah keluar, ada yang menggantungkan lisensinya, membuang lisensinya malah bekerja di industri lain. Tentu ini harus dicarikan solusinya dan solusi ini adalah hal yang harus dilakukan oleh tidak 1-2 orang, 1-2 pihak gitu, tapi ini beragam. Seluruh stakeholder yang ada di industri sebaiknya juga harus mencarikan solusi. Dari kami tentu menyikapi ini masukan dari DPW-DPW yang ada di situ adalah perlu dilakukan bahwa uji kompetensi itu kalau bisa adalah online. Uji kompetensi itu juga tidak bisa dilakukan oleh satu pihak ya, kalau bisa ada beberapa pihak sehingga ini memudahkan supply yang ada di berbagai daerah maupun yang ada di Jakarta karena memang transaksi saham, transaksi pasar modal itu lebih banyak yang ada di Jakarta. Jadi ketika ini sudah dilakukan online dan ini tidak diberikan oleh satu pihak saja ya, tentu ini akan membuka peluang tenaga ini akan menjadi lebih besar dan akhirnya bisa berkontribusi besar bagi industri pasar modal. Kita saling berangkulan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekuritas, kebutuhan-kebutuhan yang ada di perbankan ini bisa kita miliki bersama, kita bisa tangani bersama sehingga gap yang tadi begitu besar ini bisa kita kurangi. Jadi kalau menurut teman HR, bagaimana nih tentang keluhan yang dirasakan tentang WPP yang tadi dari masukan dari berbagai kota tadi ya. Nah, atau sobat juga masih ada keluhan tentang WPP ini, yuk langsung saja share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton HR Room, semoga dapat bermanfaat dan membantu teman HR. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar lebih banyak lagi informasinya, edukasi, serta pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.